Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran di pertemuan hari ini. Kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu analisis jalur atau biasa disebut sebagai path analysis. Sebelum kita masuk ke analisis jalur, kita perlu mereview kembali beberapa materi yang akan sangat banyak digunakan di dalam analisis path atau sangat terkait dengan analisis path atau analisis jalur. Yang pertama yaitu analisis korelasi, di mana untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel, di sini tidak ada variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dipengaruhi. Jadi dalam hal ini tidak dibedakan antara variabel respon atau variabel prediktor. Ya, jadi hubungannya bisa dibuat dalam bentuk panah seperti ini. Kemudian untuk analisis regresi ini mempelajari hubungan antara variabel. Ya, jadi ini dibedakan antara variabel respon dan variabel prediktor. Dan bisa jadi di dalam suatu kasus itu tidak semua variabel prediktor yang diamati yang mempengaruhi pada variabel Y, sehingga nanti pun juga ada error yang biasanya variabel prediktor yang tidak terjelaskan di situ akan masuk di dalam error. Hubungan panahnya seperti ini. Jadi bisa jadi satu variabel prediktor atau bisa jadi beberapa variabel prediktor. Ini adalah contoh untuk suatu penelitian ingin mengetahui variabel yang berpengaruh paling kuat terhadap jumlah uang yang ditabung atau saving oleh dari suatu keluarga. Diamati 45 keluarga dan diperoleh data cross-sectional sebagai berikut. Jadi yang diamati adalah saving, dilihat dari beberapa atau variabel prediktornya ada beberapa ada variabel prediktor dan juga ada variabel respon. Ya, ini datanya. Ini untuk penjelasan variabel, size itu banyaknya orang dalam keluarga, ED itu adalah lama pendidikan dari kepala keluarga, kemudian EXP atau experience itu merupakan pengalaman kepala keluarga dalam tahun, earns itu adalah gaji, kemudian income adalah total pendapatan dari keluarga, kemudian saving itu adalah tabungan. Dan penelitian ini dilakukan pada suatu daerah dengan kondisi penduduk yang relatif homogen. Dan jika dilakukan analisis regresi, dalam hal ini saving sebagai variabel respon akan diperoleh model seperti ini. Ini bisa disesuaikan dengan software yang lain. Kemudian pada analisis path, maka yang perlu dilakukan pertama kita rancang model teori atau model konsep. Merancang model ya berdasarkan konsep dan teori. Jadi harus ada teori yang menjelaskan keterkaitan antar variabel. Misalkan untuk variabel ED dan EXP itu berpengaruh terhadap earn dan seterusnya. Kalau kita gambarkan hubungan itu seperti di gambar ini. Jadi konsep atau gambar ini merupakan konsep teori yang kita harus dukung dengan banyak referensi. Jadi tidak hanya sekedar kita tarik garis panah ED ke earns tapi kita lihat referensi atau dasar teori kenapa ED ini berpengaruh terhadap earns atau pendidikan ya, pendidikan berpengaruh pada gaji. Kemudian E itu adalah errornya. Selanjutnya kita bisa tuliskan diagram path ini dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Ya, ini seperti model
regresi, tapi kita kalau lihat, kalau regresi itu kan hanya ada satu variabel respon, tetapi di analisis PET itu bisa lebih dari satu variabel respon. Dalam hal ini nanti biasa disebut sebagai variabel endogen. Jadi dia di dalam model strukturalnya bisa sebagai variabel prediktor, juga bisa sebagai variabel respon. Ini biasa nanti kita mempelajari juga sebagai sistem persamaan simultan. Jadi ini sebenarnya masuk dalam kategori persamaan simultan, yaitu terdiri dari beberapa persamaan. Kalau regresi kan hanya satu persamaan tunggal, tetapi PET ini lebih dari satu persamaan, atau dia biasa disebut sebagai sistem persamaan simultan. Penyelesaiannya nanti solusinya bisa secara simultan, bisa secara parsial. Kalau di dalam bentuk strukturalnya nanti akan kelihatan, misalkan Y1 di persamaan pertama sebagai variabel respon, bisa jadi nanti di persamaan kedua Y1 sebagai variabel prediktornya. Jadi bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Ini jadi kalau di sini earns itu dipengaruhi oleh ED, kemudian EXP, income itu dipengaruhi oleh ED, EXP juga dipengaruhi oleh earns. Itu ya. Jadi earns-nya ini bisa menjadi variabel respon dari ED, EXP, dan menjadi variabel prediktor dari income. Kemudian income ini juga menjadi variabel prediktor bagi saving, begitu pula earns dan size. Gitu ya. Nah, ini jadi ada 3 persamaan. Ini disebut sebagai persamaan simultan. Di dalamnya ada lebih dari satu persamaan. Nah, nanti tujuan kita adalah mendapatkan penduga untuk koefisien dari model ini ya, dari analisis PET ini, diagram PET ini. Kemudian langkah kedua kita periksa asumsi. Yang pertama linear dan aditif, yang kedua rekursif, yang ketiga variabel endogen dalam skala interval dan diukur tanpa kesalahan, yaitu valid dan reliable, dispesifikasikan dengan benar berdasarkan teori dan konsep. Ini sebagai model rekursif. Antara EI saling bebas atau independen, antara EI sisaan atau galat dengan X1 dan X2 juga harus saling bebas. Ya, seperti ini. Jadi hanya ada di Y. X1, X2 dengan galat ini harus saling bebas. Kemudian langkah ketiga adalah hitung koefisien jalur, koefisien dari penyusun persamaan tadi, persamaan tadi, dengan cara menggunakan pendekatan matriks korelasi. Seperti ini rumusnya, R ini matriks korelasi. Kemudian bisa menggunakan koefisien regresi, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan matematik sebagai berikut, atau bisa menggunakan koefisien regresi yang distandardaiskan. Jadi kita gunakan seperti regresi, tetapi datanya distandardaiskan dulu sehingga nanti interceptnya menjadi 0. Nah, di dalam materi ini yang digunakan adalah koefisien regresi standardized. Kemudian di samping perhitungan goodness of fit, nanti bisa dihitung juga determinasi total, kemudian kita bisa dapatkan juga teori training. Ini adalah bentuk standardized-nya, jadi setiap data nanti distandardaiskan terhadap rata-rata dan simpangan bakunya, baik untuk Y maupun X. Oke, kemudian kita bisa interpretasikan di dalam analisis PET atau analisis jalur itu, yaitu efek langsung ditunjukkan dengan koefisien PET-nya, kemudian efek tidak langsung ditunjukkan oleh menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui variabel ketiga, itu ya, jadi hubungannya tidak secara langsung. Kemudian total efek itu jumlah antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Spurious effect itu terkait dengan pengaruh dari antecedent variabel terhadap korelasi antara dua variabel, dalam hal ini yang mendahului dan yang didahului. Kemudian unanalyzed effect berkenaan dengan komponen yang ada korelasi antar variabel exogennya.
Jadi kita mulai ya, di langkah pertama ini kita rancang, kemudian ini, kemudian kita dapatkan nanti koefisien jalurnya, kemudian kita interpretasi untuk pengaruh langsung P6, pengaruh tidak langsung ini, pengaruh tidak langsung ED ke saving melalui earn itu berarti P1 kali P6 ya, dari gambar ini. Kemudian nah ini ya, jadi ini kalau ini ya, ini ED ke income ini pengaruh langsung, EXP ke income ini pengaruh langsung, earns ke income pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung ED ke income itu melalui earns, nah itu disebut sebagai pengaruh tidak langsung ya. Jadi pengaruh tidak langsung bisa dihitung dari 0,64 dikalikan 0,77. Kalau pengaruh langsung ED ke income itu 0,23. Pengaruh tidak langsung ED ke income melalui earns itu 0,64 dikalikan 0,77. Kemudian nanti kita cari PI-nya ini untuk masing-masing galatnya ya, yang menyertai variabel endogennya. Itu rumusnya seperti ini. R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Kemudian nanti pengaruh total itu berarti penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi kalau dari sini nanti dijumlahkan dari ini, kemudian pengaruh tidak langsung ini ke sini, itu pengaruh total ED ke income. Kemudian validitas model diperoleh dengan determinasi total. Rumusnya seperti ini, artinya kalau diperoleh 0,8984, 89,84% informasi yang terkandung dalam data atau kontribusi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen lainnya sebesar 89,84%, sedangkan sisanya yaitu 10,16% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nah, kemudian kita gunakan teori trimming. Ini berdasarkan koefisien PET-nya ya, dengan kita gunakan uji T. Nah, seperti ini, dari sini kita peroleh ini yang hubungan paling memberikan pengaruh total paling besar dan signifikan itu adalah ED ke saving melalui earns, itu yang apa namanya, yang signifikan ya, signifikan. Ini signifikan, ini signifikan. Kalau melalui ED melalui income ini tidak signifikan. Ya, terus kemudian EXP ke saving juga tidak, ini signifikan tapi ini tidak signifikan. Kemudian size ini tidak jadi. Yang kita gunakan dengan teori trimming ini, modelnya, konsep modelnya adalah ED ke saving melalui earns. Ya, ini ada penjelasan signifikan 5%, sangat signifikan, sangat nyata 1%, dan signifikansinya lemah ya, itu kurang signifikan gitu ya, itu pada alfa 10%. Alfa itu adalah taraf nyata. Ya, ini dari bintang-bintang. Oke, ini bisa kita peroleh dengan cara regresi. Kemudian interpretasi. Ini tadi sudah untuk validitas model, kemudian pengujian lintasan pengaruh tadi menggunakan uji T, didapatkan p-value untuk mengetahui koefisien yang signifikan, kemudian pengujian yang tidak signifikan, sehingga bisa diperoleh jalur-jalur yang signifikan seperti berikut ini. Oke, nanti mana yang model paling sesuai nanti dikembalikan ke kasus atau ke teori dari datanya. Sebagai berikut ini ya, kontribusi relatif itu koefisien pengaruh langsung dikuadratkan
Misalkan untuk kontribusi relatif pengaruh ED terhadap ons itu 0,64 dikuadratkan jadi 0,4096 atau 40,96%. Sementara kontribusi mutlak adalah koefisien pengaruh total dikuadratkan. Kemudian untuk pengaruh dominan itu kita bisa mulai dari menghitung koefisien pengaruh total dari setiap variabel yang punya pengaruh signifikan ke variabel endogen. Nah, variabel dengan koefisien pengaruh total terbesar itu merupakan jalur yang berpengaruh dominan. Variabel yang berpengaruh dominan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.